Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Triwidyasuti dengan NIM 2103411000006 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya peroleh selama perkuliahan pada mata kuliah Transformasi Digital. Transformasi digital merupakan suatu proses perubahan ke masa depan atau irreversible change yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi. Transformasi digital juga dapat diartikan sebagai pengintegrasian teknologi pada semua area dalam kehidupan manusia. Alasan perlu dilakukannya transformasi yaitu yang pertama, teknologi berkembang secara pesat, merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi. Yang kedua yaitu beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Yang ketiga, produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, dan lain-lain ditawarkan oleh para kompetitor bisnis. Dan yang terakhir yaitu generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Hal utama yang harus ditransformasikan meliputi perubahan mindset, perubahan sumber daya manusia, perubahan proses, dan perubahan teknologi. Berikut merupakan contoh fenomena transformasi. Untuk transportasi terdapat Gojek dan Grab. Untuk pembayaran terdapat OVO, ShopeePay, dan untuk perikanan terdapat eFishery dan Aruna. Untuk perjalanan dan pariwisata terdapat Agoda dan Traveloka. Untuk belanja terdapat Lazada dan Tokopedia. Untuk komunikasi terdapat Instagram dan WhatsApp. Sedangkan untuk hiburan terdapat Netflix dan Disney+. Disrupsi dapat diartikan sebagai menggantikan pasar lama industri dan teknologi dan menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh serta bersifat disruptif dan kreatif. Budaya digital agar tidak terdisrupsi meliputi agility atau kapasitas untuk berubah dan bereksperimen, innovation atau memiliki perhatian lebih terhadap inovasi, creativity atau memiliki kemampuan kreatif, antisipatory atau kemampuan untuk mengantisipasi dan bertindak cepat dalam keterdesakan, eksperimental atau ketersediaan untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru, open mindset atau keterbukaan terhadap nilai-nilai baru, dan networking atau kemampuan mengembangkan jejaring atau kolaborasi. Bisnis merupakan aktivitas produksi, jual beli, pemasakan, dan pendistribusian barang atau jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersil. Hal ini disampaikan oleh Kitty O'Lougher dalam Business Communication. Jenis-jenis aktivitas bisnis meliputi perolehan atau pemasukan bahan baku atau jasa, produksi barang atau jasa, pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen, transaksi jual beli, pemasaran, pelayanan, kegiatan operasional dan manajerial di internal perusahaan, pembinaan hubungan baik dengan para stakeholder, dan pembelajaran bisnis. Perbedaan antara e-bisnis dengan e-commerce yaitu e-bisnis merupakan suatu aktivitas jual beli produk dan jasa, pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, dan pembelajaran bisnis melalui e-learning. Sedangkan e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis yang merupakan proses transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer yang termasuk internet. Kategori e-commerce dapat ditentukan melalui produk atau jasa yang dijual, proses bisnis, serta agen penyalur. E-commerce dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe umum, yaitu business to consumer atau B2C yang merupakan transaksi online terjadi antara perusahaan dengan konsumen individual. Yang kedua, business to business atau B2B yang merupakan perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. Tren digital semakin berkembang dari masa ke masa, salah satunya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dampak dari adanya teknologi informasi dan komunikasi yaitu yang pertama dapat menghemat biaya, mengefisienkan alokasi barang dan jasa. Yang kedua dapat menumbuhkan investasi global. Dan yang terakhir yaitu menciptakan diversifikasi model interaksi baru dengan pelanggan. Berikut merupakan 5 tren teknologi yang dapat terus membantu bisnis.
Yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI. Yang kedua yaitu Internet of Things atau yang biasa disebut sebagai IoT. Yang ketiga yaitu Machine Learning. Yang keempat adalah Vintage. Dan yang terakhir yaitu Big Data and Analysis. Dampak dari perkembangan tren digital terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu efisiensi dalam melakukan banyak hal, mempercepat mendapatkan informasi, serta mempunyai banyak koneksi di seluruh dunia. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu malas berkomunikasi secara langsung, ketergantungan, menyempitnya privasi, dan pornografi. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. IoT bekerja dengan menghubungkan perangkat fisik yang dilengkapi sensor dan aktuator ke jaringan internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara real-time. Data yang dikumpulkan oleh perangkat ini dikirimkan melalui protokol komunikasi seperti Wi-Fi atau Bluetooth ke platform cloud untuk penyimpanan dan analisis. Pengguna dapat mengakses data ini melalui aplikasi atau dashboard yang memungkinkan mereka memantau, mengontrol, dan mengotomatisasi perangkat dari jarak jauh. IoT juga menggunakan enkripsi dan autentifikasi untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses tidak sah. Cybersecurity atau keamanan siber dapat diartikan sebagai praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan digital yang bertujuan untuk mencuri, merusak, atau mengganggu informasi dan layanan. Elemen utama dari cybersecurity meliputi teknologi keamanan, kebijakan dan prosedur keamanan, sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan dan regulasi, arsitektur dan desain keamanan, deteksi dan respon insiden, serta penilaian dan pengujian keamanan. Sedangkan untuk mekanisme cybersecurity meliputi firewall, antivirus dan anti-malware, enkripsi, autentifikasi multifaktor, patch management, manajemen akses dan identitas, backup dan recovery, serta keamanan jaringan. Bahasa pemrograman merupakan sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan suatu tugas tertentu. Contoh dari bahasa pemrograman meliputi MATLAB, R Programming, dan JavaScript. Berikut merupakan hasil tugas untuk penerapan bahasa pemrograman pada Google Earth Engine yang dipadukan dengan Artificial Intelligence atau AI, yang mana pada tugas ini saya memilih untuk mengidentifikasi tumpahan minyak atau oil spill di Pulau Madura dengan skrip yang digunakan yaitu berasal dari ChatGPT. Gambar berikut merupakan hasil dari proses running pada Google Earth Engine yang mana pada gambar untuk warna merah diasumsikan sebagai tumpahan minyak di perairan Pulau Madura. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.